TNI Polri, Nakes, ya ASN. Tiga komponen bangsa ini kadang-kadang yang ini ya, TNI Polri kita udah lihat bagaimana oknum-oknumnya melakukan apa ya tindakan yang di luar batas gitu. Kakek-kakek di borgol lah, ya kan ASN-nya, waduh, sampai listrik diputus lah, ya. Terus nakesnya, dokter dan nakes yang ngerti ada alergi tapi diem aja pokoknya harus micin. Kalian masih manusia nggak sih? Apakah itu nggak bukan karena pengaruh mRNA yang udah disuntikan ke dalam tubuh kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo yang tetap santuy, tetap bakal sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Guys, seperti biasa, jangan lupa Kustul Hindi. Ramuan herbal yang luar biasa untuk pengobatan, bukan pengobatan sih ya, meningkatkan imunitas tubuh. Untuk menjaga tubuh dari segala macam infeksi dari zat asing dari luar, khususnya polusi udara yang mengandung PM 2,5 yang bisa menyebabkan badai sitokin juga, anosmia juga, dan pokoknya gangguan pernapasan ya. Jangan lupa di deskripsi ada nomor telepon yang bisa kalian hubungi untuk pemesanan Kustul Indi. Oke guys, konten gue kali ini adalah tentang adanya lagi korban kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Ya, ini yang kejadian-kejadian korban KIPI ini banyak banget gitu. Ya, walaupun ya kalau di Indonesia itu kan nggak pernah salah ya, micin ini nggak pernah salah gitu. Ya kan di Indonesia ini kan micin itu adalah tetesan embun dari surga yang nggak pernah salah gitu. Akan tetapi ini perlu diperhatikan kan. Kalian tahu ikan nggak? Ikan laut dah ya, ikan laut, kakap kah, kerapu kah? Itu semua ikan itu rata-rata, contohnya kakap, itu kalau ada jurnal ilmiahnya itu mengatakan bahwasanya ikan kakap itu bervitamin, protein, bagus. Tapi ada beberapa tubuh manusia yang kalau makan ikan itu alergi, akhirnya gatel-gatel, kulitnya bengkak, ya kan? Ikan aja itu nggak bisa menerima tubuh itu nggak semua bisa menerima ikan yang memang proteinnya tinggi begitu. Ada beberapa tubuh yang memang nggak bisa. Nah ini di Indonesia ini micin ini dimandatorikan gitu, dipaksa gitu. Loh Pak, woi, ikan aja itu nggak boleh dipaksakan. Ada yang nggak bisa makan ikan, alergi. Nah ini micin dipaksakan. Nah, pemaksaan micin ini itu yang apa namanya? Jadi masalah. Akhirnya timbul KIPI nih, banyak. Tapi lihat ya, kayaknya dokter-dokter yang udah nganjurin imunisasi ini kayak nggak ada apa ya, nggak punya hati kayak. Kok tetap dipaksakan itu para pejabat? Heran gue. Apakah ini juga termasuk kecurigaan kami terhadap rekayasa genetika after micinisasi yang sudah disuntikan? Coba perhatikan ya, yang menerima micin pertama apa? TNI Polri, Nakes, ya ASN. Tiga komponen bangsa ini kadang-kadang yang ini ya, TNI Polri kita udah lihat bagaimana oknum-oknumnya melakukan apa ya tindakan yang di luar batas gitu. Kakek-kakek di borgol lah, ya kan ASN-nya, waduh, sampai listrik diputus lah, ya. Terus nakesnya, dokter dan nakes yang ngerti ada alergi tapi diem aja pokoknya harus micin.
Kalian masih manusia nggak sih? Apakah itu nggak bukan karena pengaruh mRNA yang udah disuntikan ke dalam tubuh kalian? Sehingga kalian nggak bisa melihat itu banyaknya korban tuh. Nih. Ini beritanya nih lagi rame nih. Nih, lagi-lagi dan gila. Siapa yang mau nyangkal kipi? Nah, itu gue salah satu yang di tag di situ. Salahkah jika kami menolak anak-anak kami? Salahkah jika kami menolak anak-anak kami untuk dimicin? Kami peduli keselamatan. Nah, ini beritanya di sini nih. Di Gelora nih, kita baca. Seorang pelajar menengah pertama berumur 14 tahun bernama Salsabila, warga asal Tokaluku, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makali, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, mengalami kulit melepuh di sekujur tubuhnya pasca menerima suntikan vaksin copet. Nah, tuh. Makanya orang tua jaga anak kalian. Jaga ada. Kita ini mau berharap sama siapa? Ini tuh kan, lihat ya, 3 komponen yang datang ke rumah-rumah tuh. 3 komponen. TNI Polri, ASN, sama nakes. Ini apakah masih, aduh ya Allah, Pak tolong dong ya, tolong warga Indonesia ya Allah. Ngopi jadi gak enak pagi ini. Aduh. Iya deh, micin bagus gitu, tapi jangan dipaksa gitu. Ada yang nggak bisa. Dan kalau begini nggak ada yang tanggung jawab kan ya. Siapa mau tanggung jawab? Selain mengalami kulit yang melepuh, kondisi tubuh Salsabila saat ini juga lemah dan tak bisa banyak bergerak. Dia hanya mampu terbaring di tempat tidur dalam ruangan yang sangat sempit berukuran 1 kali 2 meter yang cukup pengap tanpa sirkulasi dan perputaran udara. Menurut pengakuan Hermawati, orang tua Salsabila saat dikonfirmasi mengatakan bahwa sebelum menerima micinisasi anaknya dalam kondisi sehat. Namun 3 hari pasca disuntik micin copet pada tanggal 16 Oktober 2021 di SMP Negeri 1 Tanah Toraja, anaknya mulai merasakan gejala berupa bintik-bintik merah hingga akhirnya seluruh kulitnya melepuh dan terkelupas. Yang salah siapa ini? Orang tuanya lah. Nggak jaga anak. Terpaksa begini. Kalau gue kagak ada terpaksa. Anak ini. Kalau gue masih ragu-ragu, jangankan micin, rokok aja gue marah, padahal gue ngerokok. Nah, tapi sekolahnya gimana? Ya, udahlah gimana? Nah ini sekolahnya gimana sekarang? Ini sebelum micin bilang apa orang tuanya? Sekolahnya gimana? Nanti nggak bisa sekolah. Nah ini sekarang mau sekolah. Kalau gue cabut anak gue dari sekolah ya. Dipaksa begini, cabut, didik di rumah. 3 hari setelah disuntik micin copet 19 pada 16 Oktober 2021, suaranya, oh ini udah tadi. Walau sempat dirawat di rumah sakit Sinar Kasih Tanah Toraja selama kurang lebih 3 minggu, saat ini kondisinya sangat memprihatinkan dan butuh perhatian dan penanganan medis secara serius. Ayo, mau ngomong apa sekarang? Tuh, dokter-dokter, nakes-nakes, bapak-bapak, TNI Polri, guru-guru yang udah maksa nih. Jangan ada mandatori. Sekali lagi, jangan ada mandatori. Mandatori ini kayak apa ya? Di Amerika tuh pengadilan federal udah loh menangkan mandatori itu, apa menghapus mandatori itu. Ini dokter-dokter nih kayak takut banget mau ngomong. Ngomong lah, kalian kan dokter gitu. Bilang dong, ada alergi, ada orang yang nggak bisa nerima. Stop mandatori, bisa. Takut amat kehilangan apa ya, posisi gitu, kehilangan zona nyaman. Tanggung jawab lu, dunia akhirat lu yang tahu tapi diem. Tanggung jawab nih. Ya Allah. Sempat dirawat di rumah sakit Sinar Kasih selama kurang lebih 3 minggu. Saat itu kulitnya yang melepuh sudah mulai kering. Tapi karena suami saya juga stroke, jadi saya minta keluar dari rumah sakit untuk berobat jalan. Ungkap Ernawati sedih. Makanya Bu, ya Ibu, jangan Bu. Yang punya anak hati-hati. Kalau udah begini mau bilang apa?
Sayangnya keluarga yang hidup di kontrakan ini tak bisa berbuat banyak sebab ayah Salsabila juga mengalami penyakit stroke dan lumpuh. Sehingga menjadi salah satu penghalang bagi Ibu Salsabila merawat anaknya sesuai dengan arahan Dinas Kesehatan untuk dirujuk ke Makassar. Ngerujuk aja, bantu dong. Giliran maksa-maksa aja kalian bisa. Itu aduh, guru-gurunya mana itu? Penghasilan yang pas-pasan dari Ernawati hanya membantu saudaranya menjual gorengan, membuat keluarga ini butuh perhatian dan tantangan dari semua pihak agar Salsabila umur 14 tahun anak pertama dari 3 bersaudara bisa kembali pulih seperti semula. Nah tuh, nah tuh, nah tuh, mana uluran tangan? Jangan cuma uluran tangan untuk maksa gitu. Duh, gemes gue. Allah. Nih, komentar orang nih. Epidemiolog yang nyaranin Mijinide ternyata juga kena efek sampingnya. Nah ini orang nih. Jangan ada pemaksaan gitu loh. Tenang, semua kebagian kok. Tinggal nunggu waktunya aja. Baru juga 2 dosis. Nah tuh. Pemerintah memperingatkan akan keempat booster keempat akan kemungkinan dibutuhkan untuk yang belum mati. Aduh. Vaksin aman katanya, TV itu nggak pernah ada katanya. No, itu tuh yang ngomong Dirga Rambe, Zubairi, Madi, Gia Pratama, Gundi Dokter Kuku, Dokter Simon, Dokter Priyono, mana semua dokter ngomong dong. Nggak boleh maksa, jangan mandatori dokter-dokter gue. Gemes gue. Lalu kalau sudah begini, siapa yang tanggung jawab siapa? Pertanyaan bagus ini ya. Aku bantu jawab ya, yang akan menanggung ya tanggung sendiri, yang akan menjawab ya jawab sendiri, yang akan tanggung jawab ya tanggung jawab sendiri, ngenes kan? Ya enggak tahu, kotanya saya. Keji banget yang maksa anak-anak, nah, yang dewasa aja kena. Saya lihat mana suaranya, asli ngeri juga kan gua awam juga soal ginian, makanya awam belajar kakak. Nah kan gua masih sering donor darah sampai saat ini sejak micin gua udah 4 kali donor. Mungkin nggak darah gua kembali normal. Logikanya darah gua berkurang saat donor muncul sel-sel baru gantiin darah yang udah kena vaksin. Nah iya benar. Itu ini efek luar gitu. Yang kita curiga itu kan ada rekayasa genetika melalui teknologi mRNA itu. mRNA yang disuntikan. Aduh udahlah. Virus yang ada di dalam vaksin udah bercampur dengan darah dan vaksin itu membunuh sel-sel darah dan kekebalan alami manusia. Jadi kecuali vaksin dengan itu yang dikeluarkan, maaf. Ini logika orang awam tentang kesehatan. Nah, dokter dan nakes COVID-19 nggak ada moral dan akhlak. Orang sehat dijadikan sakit. Setelah sakit nggak ada yang tanggung jawab menyembuhkan seperti sedia kala. Haram insentif yang kau makan. Gembira di atas penderitaan orang lain. Nah itu kan akhirnya dokter nakes nih yang salah nih. Padahal kalian bisa berbicara gitu. Bisa, jangan ya kadang-kadang takut kehilangan zona nyaman sih. Yang penting gue udah kerjaan gue aman, yang penting SDR gue aman. Ngomong kagak mau, ya kan? Kalau bukan kalian yang ngomong, gue yang ngomong, ya nggak bisa juga ya. Gue cuman begini gitu. Akhirnya gue belajar. Giliran gue ngomong, kalian bilang, wah Babe bukan dokter. Ah bodo amatan lah. Bodo amatan lah sama yang begini. Yang penting gue usaha mengedukasi. Nih orang tua jaga anak kalian tuh. Jaga bener-bener itu anak. Kalau anak gue dipaksa micin atau berhenti sekolah, gue berhentikan sekolah. Nggak sekolah nggak apa-apa. Daripada begitu, siapa mau ngambil resiko? Kalau udah begitu, nggak ada yang tanggung jawab. Dan ini perlu nih. Yang wajib menerima micin itu kan pertama TNI Polri, Nakes, dan ASN. 3 komponen bangsa ini sudah banyak yang oknum-oknumnya yang berbuatnya itu di luar nalar. Di luar kemanusiaan. Apakah itu juga ada pengaruh dari micin yang sudah dijab di dalam tubuh, ada mRNA yang masuk ke dalam tubuh yang sudah kami rasa atau dicurigai ada rekayasa di situ sehingga merubah udah kayak bukan manusia gitu, kayak nggak ada nggak apa-apa sikatannya, Pak saya punya komorbid, nggak apa-apa sekarang komorbid. Terus program micinisasi itu kayak lu tahu kayak tentara lagi mau perang gitu, ada seragam lengkap semuanya, baik TNI, Polri, Satmo, orang takut, ya Allah. ASN-nya
nakesnya kayak gue makin curiga nih, bener ada rekayasa genetika di micin tuh. Bener ada rekayasa genetika di micin. Itu aja kecurigaan gue. Dan ini genome sequencing kita akan terus coba untuk membuka. Dan mudah-mudahan ini ada nih tokoh nasional kayak Pak Gatot Nurmantio, Rocky Gerung, Rizal Ramli. Mana sih? Ayo dong bantu kita. Jangan cuma retorika, ayo dong, ayo dong. Gue udah nyebut nama nih. Ya Pak Gatot, Rizal Ramli, Rocky Gerung. Mana lagi? Siapa lagi? Refli Harun. Mana dong yang cuman ya Allah cuman ya retorika ya bantu dong rakyat udah begini. Kalau cuman nggak didengar kita Pak, kita harus udahlah. Ya Allah. Semuanya zona nyaman semua ya. Dah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.